Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Paujiah, NPM 2021 03045. Saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan istilah pisau bermata dua, pengalaman mempunyai dua potensi, yaitu mendukung dan bisa juga berpotensi hambatan. Pengalaman yang dimaksud berpotensi hambatan dalam pendidikan orang dewasa adalah pada saat warga belajar mempunyai pengalaman dan tidak mau diarahkan dengan materi yang diberikan pengajar untuk pembelajaran. Oleh karena itu, jika muncul materi pembelajaran baru lalu tidak sesuai dengan pengalaman warga belajar, kita harus pastikan dari awal masuk pembelajaran dengan kesepakatan kontrak materi dari awal. Lalu, memberikan pengetahuan terkait metodenya yang sesuai dengan pengalaman warga belajar, sehingga pengalaman tersebut tidak berpotensi sebagai hambatan dalam pembelajaran. Lalu, dengan menampung pengalaman warga belajar, walaupun tidak sesuai, tetapi tetap diakomodir. Sebagai seorang pengajar, kita harus tetap mempunyai arahan pembelajaran supaya materi yang diberikan tetap dalam konteks pembelajaran yang sesuai dengan pengalaman mereka. Jika pengalaman tersebut tidak sesuai, maka kita dapat mengarahkan agar tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. Itulah salah satu cara agar menghindari hambatan tersebut. Yang kedua, peran yang dilakukan pengajar ketika warga belajar yang bergantung. Peran yang dibutuhkan adalah sebagai inspirator pengajar, harus memberikan petunjuk bagi kemajuan belajar warga belajar. Petunjuk tersebut dapat berupa pengalamannya agar warga belajar mandiri, tetapi tetap dalam pantauan pengajar. Lalu, mengasah kemampuan teori yang lebih agar warga belajar dapat memahami secara cepat dan masukan-masukan yang mampu mengembangkan kemampuan warga belajar agar warga belajar sadar belajar dengan sendirinya. Lalu, peran saya terhadap warga belajar yang mulai tertarik pada proses pembelajaran, yaitu dengan memberikan materi-materi dan metode pembelajaran yang lebih menarik, penjelasan yang sangat mudah dimengerti agar warga belajar semakin nyaman dan tertarik lagi. Pada posisi yang ketiga, ketika warga belajar yang sangat tertarik dan ikut dalam diskusi, perannya dengan menjadi inisiator dengan memberikan ide-ide kemajuan dalam pendidikan, mengembangkan bakat warga belajar dalam bidang apapun, mengadakan diskusi dengan tema yang menarik, dan berperan sebagai mediator yang mampu menjadi wadah untuk warga belajar mengekspresikan dirinya. Lalu, ketika warga belajar yang memahami pentingnya materi belajar dan dengan sadar belajar dengan sendirinya, yaitu dengan peran integratif, demokratif, dengan sekedar memberikan saran, kemudian warga belajar menentukan sendiri sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya, dengan lebih mengasah pemikirannya agar tetap bertahan dalam sikap tersebut, dan memberikan tambahan pengetahuan warga belajar dalam mengembangkan kepribadiannya. Lalu, nomor 3, di sini horizontal menunjukkan kebutuhan pengarahan, sedangkan vertikal menunjukkan kebutuhan dukungan. Dalam posisi yang pertama, kebutuhan dukungan yang tinggi dan arahan yang tinggi. Artinya, saat warga belajar belum siap, tidak memiliki pengalaman, dan tidak mempunyai pemahaman untuk teori awal, oleh sebab itu, kita sebagai tutor dapat mengambil peran sebagai motivator supaya sesuai terhadap kesiapan belajar pada posisi pertama ini. Untuk lebih memberikan materi-materi yang dasar, diawali dengan suatu metode pembelajaran yang mampu mengakomodasi karakteristik warga belajar. Lalu, memberikan dorongan belajar dan memberikan motivasi untuk semangat belajar. Lalu, memberikan materi dengan cara yang menarik
untuk dilaksanakan dalam pembelajaran orang dewasa ini. Walaupun mereka belum mempunyai pengalaman yang luas, dan tetapi setidaknya dapat sedikit mengurangi pengalaman yang berpotensi sebagai hambatan pembelajaran. Oleh karena itu, tutor atau pengajar lebih leluasa dalam memberikan pemahaman materi dan metode pembelajaran, serta memberikan arahan yang benar kepada murid yang dependen dalam melaksanakan pembelajaran dan memberikan pemahaman materi disertai dengan kebutuhan belajar. Pada posisi pertama ini, kita berperan aktif sebagai pengajar dengan mendominasi serta memberikan otoritas lebih untuk menguasai materi tersebut karena pada posisi ini, warga belajar yang memiliki keterbatasan pengalaman, keterbatasan dalam materi awal, dan tidak memiliki dorongan tersendiri untuk belajar pendidikan orang dewasa ini. Maka dari itu, kita tetap mengarahkan dan terus memberikan dukungan yang lebih terhadap posisi pertama ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.